ini adalah part kedua dari chapter 6 bukunya Wegan Keso. Dalam video ini ya, part 2, kita lebih fokus kepada inventory costing. Jadi lebih kepada menghitung biaya inventory atau biaya persediaan yang akan dilaporkan di balance sheet. Sekaligus nanti kita juga akan menghitung HPP atau COGS-nya yang dilaporkan di income statement. Kita mengenal adanya cost flow assumption, jadi ada asumsi asumsi aliran biaya persediaan, yaitu di sini ada specific identification. Specific identification ini menjual barang tersebut, jadi kalau misalnya kita menjual barang tersebut, ya berarti harga tersebutlah yang akan dilaporkan. Kemudian ada first in, first out, yaitu barang yang pertama kali masuk, itulah yang akan dijual duluan, ya. Kemudian yang berikutnya ada last in first out, yaitu barang yang terakhir masuk, justru itulah yang akan keluar atau dijual duluan. Dan kemudian terakhir ada moving average cost atau metode rata-rata tertimbang. Ini beberapa metode yang digunakan oleh perusahaan. Namun metode LIFO ini, last in first out, oleh standar akuntansi dan oleh aturan perpajakan juga tidak boleh digunakan lagi. Jadi sekarang perusahaan itu memilih antara spesifik, FIFO, kemudian ada moving average. Saya melihat beberapa laporan keuangan di tahun 2008, 2009 kebetulan ada beberapa yang belum keluar. 2008 itu kebanyakan menggunakan moving average ya, moving average. Nah, ini specific identification. Jadi kalau misalnya si bapak ini beli, kan ini ada beberapa televisi gitu ya, televisi jadul ini ya. Jadi kalau misalnya ini ada televisi harganya $700 dan yang ini $750 dan ini $800. Ini bukan harga jual ya, tapi di sini lebih kepada harga beli. Jadi ini adalah data kita, data perusahaan yang tidak diketahui oleh customer, tidak diketahui oleh pelanggan kita. Jadi kalau si bapak ini membeli TV yang ini, TV yang tadinya kita beli $700 gitu ya. Berarti $700 itulah yang akan menjadi COGS. Si ibu ini membeli TV yang kita beli kemarin yang harganya yang costnya 800 ya, maka 800 itulah yang akan kita hitung menjadi COGS. Maka COGS-nya 1.500 dan yang tersisa ini adalah ending inventory atau persediaan akhir yaitu 750. Ini specific identification, spesifik pada barang tersebut. Tapi kalau barangnya mass production, barangnya banyak gitu ya susah ya kalau menggunakan specific identification gitu. Maka bisa juga menggunakan metode yang lain yaitu first in, first out misalnya. Itu tadi yang saya bilang, barang yang paling awal dibeli, yang paling awal juga untuk dijual. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan aliran fisik barang ya. Aliran fisik barang kebanyakan seperti itu menggunakannya. Nah, kita langsung saja ini ilustrasinya. Jadi ilustrasinya, ini misalnya yang paling atas adalah barang yang awal-awal dibeli. Jadi barang tersebut itu misalnya nih yang awal dibeli ya. Jadi itu yang dikeluarkan duluan. Nah, ini yang terakhir itulah yang masih tersisa di gudang. Ini ada contoh soal, tapi saya tidak membahas di sini. Nanti saya akan bahas aja di video selanjutnya, langsung ke sampel atau contoh soal ya, agak lebih kompleks lagi. Di sini saya hanya men-slide-show-kan aja, kalian bisa lihat, tapi saya tidak menjelaskan di sini ya. Gitu. Oke. Itu saja, kita lanjut aja ya. Ini kita lanjutkan saja. Last in, first out. Berarti kalau last in, first out, barang yang terakhir dibeli, itulah yang pertama dijual. Ini secara aliran fisik barang jarang yang seperti ini gitu. Jarang, tapi ya mungkin ada aja gitu ya. Jadi barang yang seperti ini. Kalau ini last in, first out, ilustrasinya seperti ini barang awal yang dibeli, ya masih tersisa di gudang. Yang baru dibeli malah dijual, itu adalah dan ini nggak boleh, ini udah nggak bisa diterapkan lagi, ini nggak digunakan lagi, tapi untuk belajar ya kita pelajari aja lah, nggak apa-apa ya. Kemudian ini ilustrasinya, sekali lagi saya akan menjelaskan pada video selanjutnya lebih kepada pembahasan, nanti ada pembahasan soal, jadi lebih kompleks di sana, ada purchase return, ada sales return, nah gitu, seperti itu. Kemudian moving average cost, ya, tadi saya bilang ini akhir-akhir ini banyak dipakai ya oleh perusahaan. Dia mengalokasikan, jadi barang itu dianggap sama gitu.
harganya itu sama gitu kan. Barang itu dianggap sama, kemudian dianggap karena sifatnya sama maka harganya samain aja semuanya gitu kalau kalau average gitu, rata-rata sama gitu. Nah ini ya, jadi dia rata-rata sama gitu antara barang yang dijual, barang yang dibeli walaupun kita tadi beli barangnya itu beda-beda, tetap aja seperti ini. Jadi kenapa sih cost flow assumption ini atau asumsi aliran kas itu penting ya kita bahas? Karena kalau misalnya perusahaan beli barang itu kadang-kadang kan harganya itu berubah gitu. Di awal misalnya beli kita harganya 10.000, oh nanti 11.000 naik. Oh nanti misalnya 13.000 gitu ya. Jadi kalau berbeda-beda seperti itu, kalau kita menggunakan metode yang berbeda tadi itu ada FIFO, LIFO, kemudian ada moving average. Nah, itu akan menghasilkan angka HPP dan ending inventory yang berbeda gitu. Nah, perbedaan itu nanti akan menyebabkan apa sih? Ini langsung aja saya skip ya. Akan menyebabkan ini laporan keuangan kita atau di sini kita akan fokuskan ke net income itu menghasilkan net income yang berbeda. Jadi ada efeknya. Efeknya lebih lanjut lagi ke pajak gitu ya. Kalau dalam kondisi harga barang yang dibeli itu makin lama makin meningkat ya, katakanlah ada inflasi atau apa gitu. LIFO itu akan menghasilkan net income paling kecil di antara yang lain. Sehingga ketika net income-nya paling kecil, itu pajaknya paling kecil gitu. Sedangkan FIFO itu akan menghasilkan net income paling besar, sehingga pajaknya lebih besar. Nah, saat ini LIFO itu sudah nggak boleh lagi, maka pilihan perusahaan sekarang ya, pilihan perusahaan ini nggak boleh lagi nih ya, nggak boleh lagi. Pilihan perusahaan kalau nggak pakai LIFO, pakai average cost. Kalau di sisi average cost, harga semakin lama semakin naik. Coba lihat di sini net income-nya lebih besar ya, lebih besar. Ini ini jangan di sinilah. Jangan di sini ya. Lebih besar menggunakan yang FIFO. Jadi kalau perusahaan misalnya nih ingin mengecilkan pajak tapi legal gitu ya, berarti dia bisa juga menggunakan average cost gitu. Kenapa bisa seperti ini? Next video akan membahas lebih detail penghitungan FIFO, LIFO, moving average sehingga nanti kalian bisa membedakan kenapa ini bisa terjadi. Next video.